Pemirsa, petugas memberlakukan sistem buka tutup arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Wisatawan dari kawasan Puncak mulai turun ke arah Jakarta. Arus lalu lintas kawasan Puncak menuju Jalan Tol Jagorawi ramai lancar. Petugas memberlakukan sistem buka tutup untuk memperlancar lalu lintas di kawasan Puncak yang selalu ramai tiap akhir pekan. Sementara itu di kawasan Kali Besar Kota Tua Jakarta ramai dikunjungi masyarakat pada Minggu sore. Protokol kesehatan pun terus diterapkan di kawasan ini. Mayoritas pengunjung kawasan Kali Besar Kota Tua Jakarta ini adalah remaja. Mereka datang secara berkelompok. Di kawasan Kota Tua ini banyak warga yang bersuah foto dengan memanfaatkan latar gedung tua dan kali besar yang sudah direvitalisasi. Protokol kesehatan pun terus diterapkan oleh petugas Satpol PP Taman Sari yang berjaga di kawasan ini. Pengunjung yang kedapatan tidak menggunakan masker akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp250.000 atau sanksi sosial yaitu menyapu sarana umum. Kawasan Sudirman Tamrin menjadi tujuan masyarakat yang hendak berolahraga pada Minggu pagi. Kawasan itu masih menjadi pilihan favorit warga yang hendak berolahraga di akhir pekan. Seperti di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta, banyak warga yang memanfaatkan akhir pekan untuk bersepeda di kawasan ini. Meski Pemprov DKI Jakarta telah meniadakan hari bebas kendaraan, masih banyak warga yang berolahraga dan mengabaikan protokol kesehatan. Sebagian warga memilih kawasan ini untuk berolahraga karena dekat dengan transportasi umum, serta dijadikan lokasi untuk bersuah foto. Jakarta International Velodrome di Rawamangun, Jakarta Timur juga dipadati warga yang berolahraga. Warga memenuhi Velodrome Rawamangun sejak pukul 6 pagi. Jakarta International Velodrome Rawamangun dipenuhi warga yang berolahraga sejak pukul 6 pagi di akhir pekan. Namun pengelola memberi aturan khusus dengan membatasi jumlah pengunjung. Jumlah pengunjung tidak melebihi 1.000 orang dan hanya dibuka satu pintu. Sesi pertama jam operasional dibuka dari jam 5 hingga 9 pagi. Sedangkan sesi kedua dibuka kembali jam 3 sore hingga jam 7 malam. Pemirsa, Panglima TNI memerintahkan Babinsa menjalankan instruksi Presiden untuk membantu penegakan disiplin protokol kesehatan di masyarakat. Penegakan tersebut dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Menyikapi instruksi Presiden tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan, Panglima TNI memerintahkan Babinsa dari 3 angkatan untuk membantu penegakan disiplin protokol kesehatan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Selain itu, Panglima juga meminta para komandan satuan kewilayahan agar berkoordinasi secara intens dengan jajaran Polri dan instansi terkait untuk menggiatkan patroli penerapan protokol kesehatan di masyarakat, khususnya di ruang publik. Selama beberapa bulan ini, TNI bersama dengan Polri telah dan sedang melaksanakan pendisiplinan protokol kesehatan untuk mempercepat penanganan pandemi COVID-19. Dan operasi pendisiplinan yang telah dilaksanakan bersifat dinamis, menyesuaikan dengan dinamika pandemi COVID-19. Dan itu sesuai dari direktif Bapak Presiden yang telah memerintahkan kepada TNI dan Polri untuk melaksanakan pendisiplinan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang
Petugas Bea Cukai, TNI Angkatan Laut dan Badan Narkotika Nasional gagalkan penyelundupan 30 kg sabu asal Malaysia melalui perairan Riau. Putus asa lari dari kejaran petugas, pelaku nekat menabrakkan kapalnya ke kapal patroli Bea Cukai. Tim gabungan dari Bea Cukai, TNI Angkatan Laut dan Badan Narkotika Nasional menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu sebanyak 30 kg dari Malaysia melalui perairan Tanjung Leban, Bengkalis, Riau. Salah satu tim mencurigai pergerakan speedboat dengan kecepatan tinggi menyusuri perairan Tanjung Lebang Dumai dari arah Bengkalis. Setelah dilakukan pengejaran, kapal penyelundup berusaha kabur. Saat tim menghadang kapal penyelundup tersebut berusaha melarikan diri dan nekat hendak menabrakkan kapalnya ke kapal patroli Bea Cukai dengan kecepatan penuh. Mereka melakukan perlawanan dengan berupaya menabrakkan speedboatnya kepada kapal patroli Bea Cukai. Tapi speedboat yang mereka tumpangi justru mengalami kerusakan dan akhirnya tenggelam. Kapal tenggelam posisi. Kapal tabrakan dengan bodi kita tadi dan ini posisi tenggelam. Kita masih mencari sisa paket yang mungkin dibuang. Tadi udah dibuang tadi. Dan baru kita temukan 2 bungkus. Dari penindakan ini berhasil diamankan 2 orang pelaku, masing-masing berinisial RI dan MY, yang keduanya adalah warga negara Indonesia. Berhasil juga diamankan 30 bungkus barang berupa kristal bening yang dikemas dalam kemasan teh Cina merek Wan Yingwang. Badan Narkotika Nasional menegaskan, sindikat penyelundup narkotika internasional kerap menggunakan jalur laut dalam menjalankan aksinya. Jalur yang paling rawan itu adalah jalur pantai timur Sumatera. Kalau di Dumai biasanya mereka transit di Pulau Rupat. Beberapa kali penangkapan yang kita lakukan, termasuk yang kemarin di Dumai dan di Bagan Siapi-api, semuanya berasal dari Malaysia. Pemirsa, jalur mana saja yang digunakan sindikat penyelundup narkotika memasukkan narkobanya ke Indonesia? Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan dalam program Indonesia Border malam ini pukul 9 waktu Indonesia Barat.